Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sulaiman dari kelas BJKRD NIM 193104167. Di sini saya akan membuat video pembelajaran mengenai kepribadian dan sikap dalam olahraga. Kepribadian merupakan ciri khas seseorang dalam berpikir, bertindak, dan berperilaku dengan berbagai pengaruh yang dibawanya, seperti lingkungan, pendidikan manusia, pendidikan maupun keturunan, sikap atau attitude ialah semua yang ada di bumi akan kompleks yang dapat diidentifikasikan sebagai pernyataan evaluatif, baik yang menyenangkan maupun yang tidak menyenangkan, atau penilaian mengenai objek manusia atau peristiwa-peristiwa. Menurut Dorlet 2012, kepribadian merupakan pola khas seseorang dalam berpikir, merasakan, dan berperilaku yang relatif stabil dan dapat diperkirakan. Sedangkan menurut Wheeler, kepribadian merupakan jumlah total kecenderungan bawaan atau herediter dengan berbagai pengaruh dari lingkungan serta pendidikan yang membentuk kondisi kejiwaan seseorang, dan lingkungan serta pendidikan dan mempengaruhi sikapnya terhadap kehidupan sehari-hari. Faktor biologis merupakan faktor yang berhubungan dengan keadaan jasmani atau seringkali pula disebut faktor fisiologis, seperti keadaan genetik, pencernaan, pernapasan, peredaran kelenjar saraf, tinggi badan, berat badan, dan sebagainya. Faktor sosial yang dimaksud di sini adalah masyarakat, yakni manusia lain di sekitar individu yang bersangkutan, termasuk juga ke dalam faktor sosial adalah tradisi istiadat, adat istiadat, peraturan bahasa, dan
sebagainya yang berlaku di masyarakat. Definisi sikap. Sikap adalah pernyataan evaluatif baik yang menyenangkan maupun tidak menyenangkan terhadap objek, individu atau peristiwa dan hal ini mencerminkan tentang perasaan seseorang tentang sesuatu. Kognitif atau evaluasi. Kognitif atau evaluasi adalah segmen opini atau keyakinan dan dari sikap yang menentukan tingkatan untuk bagian yang lebih penting dari sebuah sikap. Perilaku atau tindakan adalah sikap merujuk pada sesuatu maksud untuk berperilaku dalam cara tertentu terhadap sesuatu atau seseorang menurut Miklas dalam Bagus 2020. Sikap outdated ialah sesuatu yang kompleks yang dapat didefinisikan sebagai pernyataan evaluatif baik yang menyenangkan maupun yang tidak menyenangkan, atau penilaian mengenai objek, manusia, atau peristiwa-peristiwa. Sebagian sikap terbentuk melalui proses belajar sosial yang diperoleh dari orang lain. Perilaku atau tindakan adalah sikap merujuk pada suatu maksud berperilaku dalam cara tertentu. Latihan dasar. Latihan dasar mental training merupakan kelanjutan dari latihan pendahuluan mental training, yaitu lebih terarah untuk menanamkan landasan yang kokoh bagi perkembangan atlet. Latihan dasar yang di samping menyiapkan mental yang sehat juga yang dimaksud untuk meningkatkan kesadaran atau kesiapan menghadapi gangguan, menyiapkan kondisi mental, sikap memiliki kesiapan mental untuk menerima latihan dalam upaya meningkatkan keterampilan mentah. Suatu sikap yang dimaksud oleh emosi yang fungsinya sebagai semacam penyaluran
frustasi atau penggalian bentuk mekanisme pertahanan. Ego dapat bersifat sementara atau menetap atau persisten atau tahan lama. Contohnya, prasangka, sikap tidak toleran, tidak fair. Golongan pertama adalah yang menganggap bahwa suatu olahraga tertentu memiliki banyak kaitan dengan kepribadian. Contohnya adalah sepak bola, golf, atau basket. Misalnya, dalam suatu pertandingan basket, seorang pemain merasa terlalu senang. Media massa berupa media cetak, elektronik dalam penyampaiannya, pesan media massa membawa pesan-pesan sugesti yang dapat mempengaruhi opini kita. Jika pesan sugesti yang disampaikan cukup kuat, maka akan memberi dasar efektif dalam menilai sesuatu hal sehingga membentuk sikap tertentu. Proses penganalisaan, pensistensian, serta penilaian yang dilakukan secara sasaran didik untuk memperoleh keyakinan dapat tumbuh selama manusia hidup. Sepanjang hidupnya, manusia belajar tidak pernah berhenti. Proses akomodasi dan asimilasi pengetahuan dan pengalaman berlangsung sepanjang hidup manusia. Periode kritis penumbuhan seseorang terjadi pada usia 12 tahun sampai 30 tahun. Jika pendapat CR ini dianut, maka penumbuhan sikap yang paling tepat ketika usia sekolah lanjut tingkat pertama SLTP sampai dengan perguruan tinggi PT. Setelah itu, sikap akan tumbuh melalui belajar dan pengalaman pribadi masing-masing. Perlu dipahami bahwa dalam kehidupan sehari-hari, belajar lebih banyak ditemukan oleh diri sendiri daripada di bangku sekolah.
Perilaku atau tindakan adalah sikap merujuk pada sesuatu. Maksud untuk berperilaku dalam cara tertentu terhadap sesuatu atau seseorang. Menurut Mukles, dalam sikap attitude adalah sesuatu yang kompleks yang dapat didefinisikan sebagai pernyataan-pernyataan evaluatif, baik yang menyenangkan maupun yang tidak menyenangkan, atau penilaian mengenai objek manusia atau peristiwa-peristiwa sebagian sikap tertentu melalui proses belajar sosial yang diperoleh dari orang lain. Faktor biologis merupakan faktor yang berhubungan dengan keadaan jasmani atau seringkali pula disebut faktor fisiologis seperti keadaan genetik, pencernaan, pernapasan, peredaran darah, kelenjar saraf, tinggi badan, berat badan, dan sebagainya. Menurut Dorlet, kepribadian merupakan pola khas seseorang dalam berpikir, merasakan, dan berperilaku yang relatif stabil dan dapat diperkirakan. Sedangkan menurut Weller, kepribadian merupakan jumlah atau total kecenderungan bawaan atau hardwired dengan berbagai pengaruh dari lingkungan serta pendidikan yang membentuk kondisi kejiwaan seseorang dan mempengaruhi sikapnya terhadap kehidupan. Faktor sosial yang dimaksud di sini adalah masyarakat, yakni manusia lain di sekitar individu yang bersangkutan, termasuk juga ke dalam faktor sosial adalah tradisi adat istiadat, peraturan bahasa, dan sebagainya yang berlaku di masyarakat itu sendiri.
kognitif atau evaluasi. Kognitif